Selamat sore, selamat berjumpa kembali dalam mata kuliah Administrasi Pembangunan, di mana pada pertemuan sore hari ini kita akan membahas subtema administrasi pembiayaan pembangunan. Pembiayaan pembangunan memiliki arti luas, yaitu usaha pemerintah dalam menyediakan dana untuk pembiayaan pembangunan di wilayahnya dengan menggunakan sumber-sumber dari pendapatan, revenue, utang, dan kekayaan equity yang bersifat konvensional atau kesepakatan maupun non-konvensional. Itulah arti pembiayaan pembangunan secara luas. Pembiayaan pembangunan itu bersumber dari sumber-sumber pembiayaan non-konvensional. Modal bagi pembiayaan pembangunan umum diperoleh dari 3 sumber dasar. Yang pertama yaitu dari pemerintah atau publik, tentunya pembiayaan yang diperoleh dari pemerintah. Yang kedua, pembiayaan yang diperoleh dari swasta atau privat. Kita sudah mengetahui pembiayaan swasta atau privat. Dan yang ketiga adalah gabungan antara pemerintah dan swasta. Nah, sumber-sumber dana ini nanti kita akan bahas satu persatu. Jenis instrumen keuangan untuk modal pembiayaan pembangunan juga ada 3 macam, yaitu pembiayaan melalui pendapatan atau revenue financing yang dapat bersifat konvensional maupun non-konvensional. Yang kedua, pembiayaan melalui hutang yang dapat bersifat konvensional dan maupun non-konvensional. Dan yang ketiga adalah pembiayaan melalui kekayaan hutang yang dapat bersifat konvensional maupun non-konvensional. Sumber-sumber pembiayaan konvensional. Dan sumber-sumber pembiayaan konvensional ini dapat diperoleh dari 2 sumber, yaitu yang pertama pungutan perbaikan atau Better-Than Levies, dan yang kedua adalah development impact fees. Itulah sumber-sumber pembiayaan dari konvensional. Pembiayaan melalui pendapatan, pungutan perbaikan atau Betterment Levies. Nah, di sini Betterment Levies merupakan tagihan modal atau capital changer yang ditujukan untuk menutupi atau membiayai biaya modal dari investasi prasarana. Nah, itu yang disebut dengan pungutan perbaikan atau Betterment Levies, di mana merupakan tagihan modal yang ditujukan untuk menutupi atau membiayai biaya modal dari investasi prasarana. Boleh kita di sini katakan, kita ambil sebagai contoh, misalnya perbaikan sarana dan prasarana rumah sakit. Bagaimana disinilah dengan pembiayaan itu disebut dengan pembiayaan pungutan perbaikan, artinya tidak membangun atau memulai dari awal, sehingga itu disebut dengan pungutan perbaikan. Selanjutnya, kenyataannya jenis pungutan ini kurang banyak digunakan. Tujuan utama dari pungutan ini adalah untuk mendorong masyarakat untuk memperoleh manfaat dari adanya prasarana umum agar turut menanggung biayanya. Nah, dari model ini tentunya diharapkan masyarakat memperoleh manfaat dari adanya prasarana baik perbaikan prasarana. Dengan demikian masyarakat itu memiliki tanggung jawab
untuk turut menanggung biaya yang harus dikeluarkan. Tujuan daripada pungutan perbaikan ini. Dan yang selanjutnya, pungutan ini dikenakan langsung kepada mereka yang memperoleh manfaat langsung dari adanya perbaikan prasarana umum tersebut. Nah, pungutan ini juga dikenakan langsung kepada bagi mereka atau masyarakat yang memperoleh manfaat langsung dari perbaikan prasarana umum yang digunakan oleh masyarakat itu sendiri. Sering kita lihat misalnya perbaikan prasarana umum, yaitu jalan seperti jalan raya, tentunya itu juga adalah kontribusi dari masyarakat. Bagaimana? Kenapa perbaikan jalan itu dibilang sebagai kontribusi dari masyarakat? Karena dengan membayar pajak, di sini pajak kendaraan yang kita miliki, sudah pasti dari pembayaran pajak kendaraan itu akan dikenakan dipergunakan untuk biaya-biaya perbaikan prasarana umum, sehingga kita secara langsung, masyarakat secara langsung dapat menikmati sarana apa yang sudah diperbaiki. Dan yang selanjutnya adalah dasar pengenaannya bisa didasarkan atas jumlah area berdasarkan nilai manfaat yang diperolehnya. Nah, itulah model daripada pungutan perbaikan atau betterment levies ini. Selanjutnya adalah development impact fees. Nah, development impact fees ini dibayar oleh developer kepada pemerintah daerah atau perusahaan daerah sebagai kompensasi dari adanya dampak yang ditimbulkan karena adanya pembangunan baru. Nah, di sini bagaimana developer atau pengembang itu membayar kepada pemerintah daerah atau perusahaan daerah sebagai kompensasi dari adanya dampak yang ditimbulkan karena ada pembangunan baru. Nah, itulah yang disebut dengan development impact fees. Nah, misalnya pembangunan yang dilakukan oleh developer itu yaitu misalnya pembangunan kompleks perumahan. Nah, tujuannya dari pembangunan itu adalah untuk menutupi biaya yang berkaitan dengan pembangunan di suatu lokasi, misalnya kompleks perumahan. Dengan dibangunnya kompleks perumahan baru itu, sehingga ada biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk menutupi biaya yang berkaitan dengan pembangunan di suatu lokasi. Nah, seperti lokasi-lokasi pembangunan kompleks-kompleks perumahan baru. Dan pungutan ini biasanya dikenakan di saat pengurusan izin mendirikan bangunan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Inilah dipungut biaya-biaya dan biayanya itu pun disetorkan kepada pemerintah daerah atau perusahaan. Nah, sehingga pembiayaan itu disebut dengan pembiayaan development impact fees. Selanjutnya adalah pembiayaan melalui hutang. Nah, dalam pembiayaan melalui hutang ini ada beberapa model, yaitu obligasi yang pertama, excess condemnation, dan yang ketiga adalah linkage. Obligasi, pada dasarnya obligasi juga merupakan bentuk pinjaman yang dilakukan oleh pemerintah dan perusahaan daerah untuk pembiayaan investasi prasarana. Nah, ini pemerintah lah meminjam pinjaman yang dilakukan oleh pemerintah dan perusahaan daerah untuk pembiayaan investasi prasarana. Nah, dengan investasi prasarana itu pemerintah melakukan dan perusahaan daerah itu melakukan pinjaman, sehingga
pembiayaan investasi prasarana itu bisa diselesaikan sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Sumber dana obligasi juga diperoleh melalui mobilisasi dana di pasar modal. Nah, itulah pembiayaan melalui hutang yang pertama, yaitu dengan obligasi. Selanjutnya adalah excess condemnation, merupakan metode pembiayaan prasarana tidak langsung di mana sejumlah tanah disisihkan untuk pembangunan prasarana dan sejumlah lainnya diberikan pada developer swasta untuk pembangunan komersial. Nah, di sini metode ini pembiayaan prasarana tidak langsung di mana sejumlah tanah disisihkan untuk pembangunan prasarana dan sejumlah lainnya diberikan pada developer swasta untuk pembangunan komersial. Nah, itu yang disebut dengan excess condemnation. Sebagai imbalan, developer berkewajiban untuk membangun prasarana yang dibutuhkan. Nah, dengan diberikan pada developer swasta untuk pembangunan komersial. Nah, di sini sebagai imbalan dari developer itu berkewajiban untuk membangun prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Instrumen ini biasa digunakan untuk membangun kembali daerah-daerah kumuh, di mana melalui instrumen ini penyediaan prasarana perkotaan di daerah tersebut dapat dilaksanakan tanpa dibiayai oleh sektor publik. Nah, artinya dalam membangun daerah-daerah kumuh, di sana sebagian sejumlah tanah disisihkan untuk pembangunan prasarana, tetapi sejumlah tanah yang lain diberikan kepada developer untuk membangun pembangunan swasta untuk membangun komersial. Dari sana daerah di mana melalui instrumen ini menyediakan prasarana perkotaan di daerah tersebut dapat dilaksanakan tanpa dibiayai oleh sektor publik. Artinya prasarana perkotaan di sana akan dibiayai oleh developer swasta dan tidak dikeluarkan oleh sektor publik. Selanjutnya, linking. Developer diharuskan menyediakan dan membiayai prasarana yang sejenis di daerah lain yang kurang diinginkan dalam rangka mendapatkan persetujuan pembangunan di daerah yang mereka inginkan. Nah, di sini model ini developer harus menyediakan dan membiayai prasarana yang sejenis di daerah lain yang kurang diinginkan dalam rangka mendapatkan persetujuan pembangunan di daerah yang mereka inginkan. Artinya, di saat developer itu ingin membangun tetapi belum mendapatkan persetujuan, nah di sanalah developer ini diharuskan menyediakan dan membiayai prasarana yang sejenis di daerah lain yang ada di daerah lain yang kurang diinginkan dalam rangka dengan dibangunnya itu maka persetujuan pembangunan di daerah mereka akan diberikan. Metode semacam ini di Indonesia sudah mulai dikenal, khususnya berkaitan dengan pembangunan perumahan di mana para developer diwajibkan untuk membangun perumahan sederhana sebagai kompensasi diberikannya izin untuk pembangunan perumahan mewah. Nah, itulah model linking ini sehingga inilah disebut dengan pembiayaan melalui hutang. Selanjutnya, pembiayaan melalui kekayaan. Nah, di dalam pembiayaan melalui kekayaan ini bisa dilakukan dengan dua model, yaitu yang pertama joint venture dan yang kedua adalah concession. Joint venture merupakan kerjasama antara swasta dengan pemerintah atau public-private partnership, di mana masing-masing pihak mempunyai posisi yang seimbang dalam perusahaan yang bersangkutan. Nah, di sini adanya kerjasama antara pemerintah dan swasta
atau public private partnership, di mana masing-masing pihak mempunyai posisi yang seimbang, baik antara swasta dan pemerintah mempunyai posisi yang seimbang dalam perusahaan yang bersangkutan. Itu yang disebut dengan joint venture atau kerjasama antara swasta dan pemerintah. Tujuan utama dari kerjasama ini adalah untuk memadukan keunggulan yang dimiliki sektor swasta, misalnya modal, teknologi, kemampuan manajemen, dengan keunggulan yang dimiliki sektor pemerintah, misalnya sumber kewenangan dan kepercayaan masyarakat. Nah, itulah tujuan daripada joint venture atau kerjasama antara pemerintah dan swasta. Yang selanjutnya yaitu concession. Beberapa contoh concession adalah kontrak jasa, kontrak manajemen, kontrak sewa, BOT atau Build, Operate and Transfer, Build, Operate on, dan dispenser. Sektor swasta mengambil alih seluruh kontrol perusahaan dengan membeli seluruh aset pemerintah. Itu yang disebut dengan concession. Baik, sampai di sini pertemuan kita pada sore hari ini. Selamat sore, sampai bertemu kembali pada subtema yang selanjutnya. Terima kasih.